Dua remaja masih belasan tahun, tanpa logistik sama sekali, Iya, nol persiapan. tapi butuh ratusan polisi, perburuan berhari-hari di hutan, dan pengepungan 15 jam non-stop cuma buat nangkap mereka. Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Untuk Anda yang mendengarkan, kita bakal membedah sumber informasi seputar pelarian Aldi Saputra, usianya baru 19 tahun, dan Wahyu yang berumur 18 tahun. Dua tahanan kasus curanmor ya. Betul, kasus curanmor. Mereka ini nekat kabur dari sel Polres Kepulauan Selayar pada Kamis subuh 14 Mei 2026. Dan ini bukan insiden kabur biasa loh. Pas pihak kepolisian sadar sel mereka kosong sekitar jam 4 pagi WITA itu, respon yang diberikan tuh masif banget. Ratusan personel langsung diterjunkan buat nyisir area sekitar. Yang pastinya bukan area gampang kan? Itu area hutan dan perbukitan. Medannya ekstrim. Nah, itu yang bikin saya agak heran. Maksudnya, gimana ceritanya dua remaja tanpa persiapan logistik ini bisa tiba-tiba menghilang, kayak hantu gitu, dari kejaran ratusan personel terlatih? Apa mereka punya rute rahasia yang udah disiapkan? Kalau dari laporan yang ada, ini sih murni insting bertahan hidup dasar ya, bukan rute rahasia yang terencana. Sembunyi di hutan tanpa makanan itu sangat menguras fisik dan mental. Pasti, bakal lelah banget itu. Betul, dan strategi polisi di sini sebenarnya cerdik. Mereka memanfaatkan tekanan alam itu sendiri. Pengejaran tanpa henti di medan keras itu sengaja dirancang buat bikin buronan ini kelelahan, kelaparan, sampai akhirnya terpaksa keluar mencari tempat berlindung yang lebih mudah dijangkau. Oh, saya paham. Jadi ini ibarat jaring ikan yang ditarik pelan-pelan ya? Ya, persis. Mereka dibiarkan lelah di alam liar, dipaksa turun ke permukiman karena lapar, dan pas mereka masuk ke perangkap, jaringnya langsung ditutup. Analogi yang sangat pas. Nah, itu bawa kita ke momen klimaksnya, di mana mereka terpojok di sebuah rumah kosong di kawasan perumahan Parapa, Kelurahan Putabangun. Tapi, tunggu sebentar. Ada satu hal yang agak mengganjal di pikiran saya. Apa itu? Laporannya kan menyebutkan mereka dikepung selama 15 jam. Maksud saya, untuk menangkap dua remaja tanpa senjata di dalam sebuah rumah kosong, bukannya itu terdengar agak berlebihan? Kenapa aparat nggak langsung dobrak masuk aja dari awal? Itu pertanyaan kritis sih. Tapi coba kita evaluasi lagi situasinya di lapangan. Rumah kosong itu kan letaknya di kawasan perumahan warga yang padat. Oh iya benar juga, ada resiko ya. Tepat. Mendobrak masuk secara membabi buta dan tahu persis kondisi di dalam itu sangat berisiko, terutama buat keselamatan warga sekitar. Jadi mengulur waktu sampai 15 jam di bawah komando langsung AKBP Didit Imawan ini sebenarnya adalah taktik psikologis. Sekaligus untuk meminimalkan resiko eskalasi atau collateral damage gitu ya. Betul sekali. Intinya, mereka sabar menunggu sampai target ini benar-benar merasa tertekan secara mental. Tapi ternyata mereka nggak menyerah begitu saja kan? Karena pada akhirnya, di hari Minggu, 17 Mei jam 10:30 pagi WITA, situasinya memuncak. Ya, mereka rupanya masih mencoba kabur. Makanya di berita sering disebut polisi mengambil tindakan tegas terukur. Buat Anda yang mungkin bertanya-tanya apa maksudnya di dunia nyata, intinya personel yang bertugas yaitu Ibda Zulkifli dan Brigpol Sukarman terpaksa menembak kaki kedua remaja itu. Karena di detik-detik terakhir pengepungan, mereka berdua ternyata nekat berlari. Dan itu memang realita keras di lapangan. Jika kita analisa gambaran besarnya, pengerahan ratusan personel dan taktik menunggu berjam-jam ini sangat intens. Tapi kalau kita perhatikan pernyataan Kapolres secara saksama, beliau mengakui bahwa pengerahan polisi besar-besaran itu bukanlah satu-satunya faktor utama yang mengakhiri pencarian ini. Loh, lalu apa dong? Apa remaja-remaja ini bikin suara berisik atau kesalahan konyol yang ngebongkar lokasi mereka sendiri? Bukan itu. Faktor penentunya justru warga sekitar. Wah, warga perumahan itu ya? Tepat. Warga itulah yang mendeteksi ada hal tidak wajar di lingkungan mereka dan langsung melapor. Ini menyoroti mekanisme yang sangat krusial dalam operasi keamanan. Tanpa warga yang proaktif, jadi mata dan telinga polisi, aparat sebanyak apapun bakal kesulitan melacak dua orang di tengah permukiman yang padat. Jadi pelarian berhari-hari ini berhasil dihentikan lewat kombinasi beberapa elemen ya.
taktik membiarkan target kelelahan, pengepungan psikologis yang sabar, tindakan fisik di saat kritis, dan tentu saja intelijen dari warga sipil. Benar sekali. Ini memperlihatkan kalau sistem keamanan yang efektif itu pada akhirnya sangat bergantung pada lapisan informasi dan kepercayaan dari masyarakat lokal. Sepakat. Nah, sebelum kita menutup pembahasan mendalam kali ini, saya ingin Anda yang mendengarkan sejenak mengubah sudut pandang. Kita sudah menganalisis ini dari sisi kepolisian dan warga. Tapi, coba bayangkan Anda berada di posisi pelarian itu. Itu pasti mencekam sekali. Banget! Terjebak di sebuah rumah kosong, tanpa makanan, selama 15 jam berturut-turut. Kira-kira apa yang sebenarnya melintas di kepala kedua remaja berusia 18 dan 19 tahun itu saat mereka mendengar langkah sepatu Lars aparat di luar perlahan-lahan menyempitkan ruang gerak mereka menuju jalan buntu? Bang, halang. Ya. Halang. Nyanyi kada happy birthday to you. Happy birthday to you. Udah begini saja. Kalau begini ya. Ayo ikut semua. Alhamdulillah, jadi proses penangkapan kedua pelaku ini kita pada saat pelaku lari hari Kamis pukul 3 malam kita langsung melakukan pencarian terhadap kedua pelaku tersangka curanmor yang mana ini meresahkan masyarakat Selayar dan juga ini adalah residivis. Untuk itu kami berkomitmen untuk terus melakukan pengejaran. Dan alhamdulillah di hari ketiga, hari Minggu ini pukul 10.30 di dalam hutan yang mana sudah mengendap selama 3 hari, kita temukan yang bersangkutan. Dan yang bersangkutan tetap melakukan perlawanan dan akhirnya kita mengambil tindakan hukum yang tegas untuk kita lakukan langkah yang tegas dan terukur. Area-area mana saja Pak yang sebelumnya dilakukan penyisiran Pak? Area-area yang pertama adalah mulai dari Pelabuhan Pamatata, kemudian meluncur ke daerah sini adalah daerah Pantai Bonia, kemudian meluncur lagi ke arah barat, itu adalah ke daerah Gorong-Gorong atau daerah Buki, Kecamatan Benteng. Dan terakhir ini kita akhirnya dapatkan di hutan di belakang Regensi, perumahan Regensi. Kita temukan yang bersangkutan satu membawa satu buah parang dan ini sangat membahayakan bagi masyarakat sehingga kami harus mengambil langkah tegas dan terukur. Kami dengar Bapak turun langsung Pak di area tadi malam di rumah sakit Pak. Alhamdulillah kami bersama para kabak, kasat dan seluruh jajaran Polres Selayar kami kompak, solid dan berkat kerjasamanya akhirnya alhamdulillah tersangka kedua ini atau tahanan DPO yang kabur ini berhasil. Dan di sini saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan media semua yang membantu kami yang sudah menyebarkan DPO terhadap dua tersangka ini, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat yang bersama-sama membantu Polri dalam mengungkap kejahatan, yaitu salah satunya menangkap pelaku tahanan DPO curanmor ini dalam waktu
3 kali 24 jam. Dan kami sangat berterima kasih sekali, dan kami himbau kepada masyarakat, apabila masyarakat ada permasalahan, ada kena masalah pidana, jangan ragu-ragu. Telepon kami 110 di pelayanan center Polres Selayar. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana dengan keterkaitan pihak keluarga, Komandan, dalam pelarian kedua DPO ini? Untuk kesaksian dari keluarga-keluarga, hari ini kita akan dalami adakah keterlibatan dari keluarga-keluarga dalam menghilangkan korban ini pada saat di pencarian pertama dan kedua dan ketiga. Kita akan dalami dulu. Kita akan lakukan penyidikan lebih dalam. Terakhir, Komandan, ada foto video yang beredar, Pak Kapolres turut ikut pada video dan foto itu menyisir hutan. Apa itu yang berapa? Langsung saya bikin sendiri bersama anggota-anggota saya, para kasat-kasat saya, semuanya. Saya langsung turun sendiri, alhamdulillah. Dan kami juga dibantu oleh masyarakat. Ya, kami dengar kedua tersangka ini residivis juga ya? Kedua tersangka ini dua-duanya residivis dalam dia pelaku tindak pidana lintas daerah yang kita tangkap di Makassar, dan sempat lari lagi ke Bulukumba. Kita juga minta backup bantuan dari Polres Bulukumba untuk melakukan penangkapan. Akhirnya bisa tertangkap. Oh ya, peran masyarakat selama pencarian bagaimana, Komandan? Kepada masyarakat sangat mendukung kami sekali, sehingga mereka memberikan informasi yang objektif kepada kami, sehingga mempermudah atau memberikan petunjuk kepada kami sebagai penyidik untuk melakukan penangkapan. Siap, cukup ya. Iya, terima kasih, Komandan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.